Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di kelas tutorial geokimia kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi karena kita susah mencari waktu untuk tutorial secara sinkronus, maka aku buatkan videonya secara asinkronus. Jadi nanti kalau teman-teman masih ada hal yang ingin ditanyakan seputar materi untuk UTS besok, boleh langsung ditanyakan aja di grup ya. Nah, jadi UTS besok tuh kita tuh bakalan esai. Nah, jadi bisa aja kita tuh cuma dikasih satu gambar, mungkin nanti ada nilai delta G, delta H, atau dan lain sebagainya. Nah, nanti dari gambar tersebut kita tuh suruh menjelaskan tuh mulai dari materi ke-1 sampai materi ke-7 dari gambar tersebut. Nah, ini adalah tips untuk menulisnya. Yang pertama, paragraf pertama itu dijelaskan nih kalau kita dikasih gambar kayak gini, ini tuh diagramnya namanya apa, ditemukannya di mana, dipakai untuk apa, dan lain sebagainya. Nah, terus di awalnya tuh kalian tuh tulis dulu tuh sub CPNK-nya apa, seumpama chemical properties. Nah, nanti kalian tulis tuh AB, albit atau anorthit itu tersusun dari unsur apa aja, terus nanti dia unsur kimianya apa aja gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi dalam satu paragraf ini kalian tuh membuat minimal 3 kalimat. Nah, kemudian ada kalimat pembuka, inti, sama penutupnya. Nah, nanti di akhir sekali, kalian akan memberikan kesimpulan tentang hasil analisis yang telah kalian buat. Nah, jadi kalau kalian dikasih gambar kayak gini, jangan bingung. Nanti kita mulai uraikan dari satu persatu. Nah, yang pertama, kalau kita lihat gambar kayak gini, tentunya pasti kita kepikiran tentang fase diagram. Nah, jadi kita harus menceritakan dulu nih, fitur apa aja sih yang ada di diagram ini. Nah, diagram ini kan menunjukkan diagram TX, di mana pada sumbu Y itu menggambarkan fungsi temperatur, dan di sumbu X-nya itu menggambarkan kristalnya. Nah, gitu. Nah, setelah kita melihat diagram ini, tentunya kita harus membagi dulu mana yang bagian melt, mana yang bagian kristal, garis liquidus, sama garis solidus. Dimana pada fase 1 ini yang terbentuk itu sepenuhnya berupa melt. Kemudian masuk di fase 3 yang terbentuk itu berupa melt dan kristal plagioklas. Sedangkan di fase 2 ini yang terbentuk yaitu kristal plagioklasnya. Nah, terus di sini juga ada kurva yang namanya garis liquidus dan juga garis solidus. Nah, jadi diagram ini tuh juga bisa disebut dengan diagram fase binary. Nah, nanti kalau diagram fase ternary, kalian bisa coba lihat lagi di PPT yang udah diberikan oleh Mbak Dita. Nah, diagram ini kan bentuknya seperti daun tuh. Terdapat dua kurva yang menggambarkan keberadaan komposisi kristal dan juga komposisi melt dalam fungsi suhu dan fungsi kristal itu sendiri. Nah, jadi seiring dengan meningkatnya suhu, kalau suhunya semakin meningkat ke atas ini, menyebabkan komposisi melt ini tentunya akan meningkat dan menurunnya salah satu komposisi dari kristal ini. Nah, kemudian diagram ini dia itu menunjukkan diagram larutan padat atau solid solution. Jadi, apa sih solid solution itu? Dia itu merupakan larutan homogen dengan komponen yang satu terbagi secara merata dalam kisi kristal komponen yang lain, yang mana terbentuk dalam sistem kristal yang sama dengan ukuran ion atau molekul yang relatif sama. Nah, jadi di solid solution ini memberikan bentuk seri dengan perubahan sifat fisik dan kimia yang menerus. Nah, jadi kan ini kan diagram solid solution yang menggambarkan perubahan dari kristal anorthit ke albit. Nah, kalau kita lihat di deret woven, anorthit sampai ke albit, dia itu termasuk ke dalam seri yang kontinu. Nah, dia itu merupakan seri dari plagioklas. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah tahu tuh kalau dari anorthit ke albit, dia itu bisa digambarkan di diagram Bowen, deret Bowen ini, dari anorthit ke albit. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya dari diagram ini terhadap proses geologi yang terjadi? Nah, jadi kalau anorthit,
itu kan dia terbentuk pertama kali, berarti dia masih masuk ke dalam jenis ultramafic. Nah, selanjutnya kalau bentonite, labradorite, andesin itu kan terbentuk setelah anortit ini. Jadi kita bisa kelompokkan ke dalam magma yang mafic. Nah, selanjutnya untuk oligoclast dan albit itu bisa kita klasifikasikan ke dalam magma yang intermediate gitu. Nah, jadi semakin suhunya menurun, maka komposisi magmanya itu akan semakin felsic. Hal ini tuh terjadi karena tentunya ada diferensiasi dari magma dan partial melting. Jadi kalau pertamanya tuh kan magma tuh bersifat ultramafic. Nah, kemudian terbentuk nih olivine atau anortit. Nah, setelah itu kan komposisinya berubah lagi menjadi lebih felsic lagi, dan paling felsic tuh ketika dia sudah terbentuk kuarsa gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nih tipe magma-magmanya, kita bisa tahu jadinya tatanan tektonik seperti apa sih yang bisa membentuk magma dari kristal-kristal sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita punya magma yang mafic atau intermediate itu bisa terbentuk di island arc atau di continental plate subduction. Nah, kalau basaltik juga bisa terbentuk juga di more ataupun di hotspotnya. Nah, jadi kalau kita lihat anortit kan dia termasuk ultramafic. Kalau dia ultramafic, dia itu masih terbentuk di dalam mantel, di upper mantelnya. Nah, itu dia terbentuk bersama olivine. Nah, kalau dia udah masuk ke dalam yang mafic seperti bentonite, labradorite, andesin, itu dia berarti bisa terbentuk di island arc, terus kemudian di more atau di hotspot atau di subduction. Nah, sedangkan untuk yang intermediate seperti oligocene dan albit, dia itu biasanya terbentuk di tatanan tektonik yang lebih kompleks ya. Jadi karena dia semakin kompleks, maka dia tuh akan semakin terdiferensiasi magmanya dan terjadi partial melting. Makanya bisa ditemukan mineral-mineral yang intermediate gitu. Nah, berarti contoh dari tatanan yang kompleks itu seperti continental plate subduction gitu. Nah, selanjutnya kita kalau lihat gambar ini juga bisa kita kaitkan dengan adanya chemical properties dari elemennya. Nah, kan kita udah tahu nih, ini adalah diagram fase pembentukan albit dan anortit. Nah, albit sama anortit tuh rumus kimianya seperti apa sih? Nah, ini adalah rumus kimia dari albit dan juga anortit. Setelah itu, karena kita udah tahu rumus kimianya, kita bisa uraikan unsur-unsurnya. Di sini kan berarti kita punya Na, Ca, Al, Si, dan juga O. Nah, dari unsur-unsur ini nanti kalian bisa jelasin tuh kalau Na itu dia masuk ke dalam unsur golongan berapa, namanya apa, termasuk logam atau non-logam atau metaloid. Begitu juga dengan Al, dia tuh termasuk ke dalam golongan berapa, Si juga golongan berapa, O itu golongan berapa. Nah, nanti kan semakin banyak lagi tuh uraian kalian. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengetahui ikatan kimianya nih setelah tahu unsur-unsurnya. Nah, seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, ikatan kimia ada beberapa. Yang pertama itu adalah ikatan ion, di mana kalau ikatan ion itu dia tuh terjadi karena adanya perpindahan elektron. Nah, ikatan ion ini biasanya terjadi antara unsur logam dan juga unsur non-logam. Nah, atau unsur golongan 1A, 2A positif dengan golongan 6A dan 7A negatif. Nah, selanjutnya juga ada ikatan kovalen, di mana kalau ikatan kovalen dia itu terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, jadi biasanya ini tuh terjadi antara unsur yang non-logam dan juga unsur non-logam. Nah, selanjutnya ada ikatan logam, di mana ikatan ini terjadi antara atom-atom unsur logam. Nah, biasanya tuh terjadi antara elektron valensi logam yang membentuk elektron valensi. Nah, ikatan selanjutnya ada juga ikatan van der Waals, di mana ikatan ini terjadi karena adanya perbedaan atau distribusi muatan yang tidak simetris. Kemudian ada juga ikatan hidrogen, yaitu biasanya muncul karena adanya distribusi asimetris atau antara muatan-muatannya. Nah, namun ikatan ini hanya terjadi antara hidrogen dan atom yang memiliki elektronegativitas yang kuat seperti H, F, O, N gitu-gitu. Nah, selanjutnya kan tadi kita udah uraikan tuh unsur-unsurnya. Sekarang kita uraikan dulu ion-ionnya dari pembentuk albit dan anortit ini. Nah,
di sini kan kita bisa menemukan adanya ion Na+, Ca2+, Al3+, Si4+, sama O2-. Nah, kalau kita udah tahu ion-ionnya, kita bisa tahu tuh ikatannya ada apa aja. Nah, kalau untuk menentukan ikatan kan tadi sudah dijelaskan ya di part sebelumnya. Kalau Na+ tuh dia termasuk golongan logam. Kalau O2 itu non-logam, berarti dia berikatan secara ion. Begitu juga dengan Ca dan O2, karena Ca itu logam dan O2 itu non-logam, berarti dia berikatan secara ionik. Nah, kalau untuk Si, dia kan non-logam dan O2 itu non-logam. Dia juga menggunakan elektron secara bersamaan, berarti dia itu termasuk ke dalam ikatan kovalen. Nah, nanti kalian juga bisa temukan ikatan lain dari ion-ion ini, antara ion apa dan ion apa itu nanti termasuk ke dalam ikatan apa gitu. Nah, selanjutnya bisa juga kita kaitkan dengan materi fundamental thermodynamic concept for geochemistry. Nah, yang pertama, kalau lihat kayak gini, kita juga bisa kaitkan nih dengan energi Gibbs. Nah, jadi kalau di sini karena kita punya fungsi suhu dan fungsi X atau kristal di sini, kita bisa menggunakan Gibbs-Fels rules, di mana dia itu bisa memprediksi kesetimbangan untuk menentukan kondisi seperti apa sih mineral tersebut dapat terbentuk pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, aturan fase Gibbs ini, dia itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan C min ini ditambah 2, di mana F itu menggambarkan derajat kebebasan, kalau C itu jumlah komponennya. Nah, jumlah komponen di sini kan berarti ada albit sama anortitnya, sama ada jumlah fasenya. Nah, nanti kalau hasil F kalian itu 0, maka disebut dengan invarian. Kalau F-nya 1 itu univarian, dan kalau F-nya 2 berarti dia itu bivarian. Nah, selanjutnya kita juga bisa cari nih nilai delta G dari albit sama anortit. Nah, kalau nilai delta G-nya negatif, kan nilai delta G itu dia bisa menunjukkan kespontanan dari suatu reaksi. Jadi kalau nilai delta G-nya dari albit ke anortit itu bernilai negatif, berarti reaksinya itu terjadi secara spontan. Kalau nilai delta G-nya nanti 0, berarti dia itu setimbang. Kalau delta G-nya positif, berarti dia nanti reaksinya itu tidak spontan. Gitu. Nah, kemudian kalau di fundamental thermodynamic concept for geochemistry itu bisa dikaitkan sama apa lagi sih? Nah, kita bisa kaitkan dengan energi aktivasinya juga. Jadi, nanti kalian jelasin dulu energi aktivasi itu apa, definisinya. Nah, energi aktivasi kan bisa didefinisikan sebagai energi minimum yang harus dimiliki oleh molekul bereaksi agar menghasilkan tabrakan yang efektif. Atau nanti kalian bisa definisikan dalam definisi lain, kemudian nanti kalian sertakan citasinya itu apa. Nah, jadi apa sih kaitannya energi aktivasi dengan diagram albit dan anortit ini? Nah, setelah kita cari tahu bahwa nilai energi aktivasi dari anortit itu lebih besar daripada energi aktivasi dari albit. Di sini kalau anortit itu dia nilainya 234, kalau albit itu dia nilainya 100. Nah, jadi kan kita udah tahu tuh kalau secara umum reaksi kinetik itu akan berjalan secara lambat ketika suhunya itu rendah dan meningkat ketika kecepatannya itu bertambah dan meningkat kecepatannya itu kalau suhunya bertambah. Nah, di sini kan kita tahu kalau mineral anortit yaitu memiliki energi aktivasi yang lebih besar daripada albit. Maka mineral anortit ini dia bisa berubah menjadi mineral albit karena dia itu memiliki energi aktivasi yang cukup untuk melakukannya. Namun, kalau mineral albit ini tidak dapat berubah menjadi mineral anortit karena dia itu tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukannya. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa kaitin sama materi apa lagi sih? Nah, kita bisa kaitin dengan materi ideal dan non-ideal solution. Nah, di sini kan kalian bisa definisi dulu tuh larutan tuh apa sih? Larutan ideal tuh apa sih? Larutan non-ideal tuh apa sih? Gitu. Nah, intinya kalau larutan ideal kan dia itu mengikuti hukum Raoult. Kalau larutan non-ideal, dia itu tidak memenuhi hukum Raoult. Nah, jadi kan di sini kita tahu kalau di fase 1 dia itu ada melt atau magma.
Kemudian di fase 3 ada melt sama kristal. Yang fase 2 ada kristal. Nah, kan kemarin waktu kelas asinkronus tuh udah dijelasin tuh. Magma tuh termasuk ke dalam larutan ideal atau non-ideal sih? Nah, kenapa sih dia bisa disebut dengan larutan non-ideal? Nah, itu nanti kalian bisa ulas lagi materi tersebut. Nah, jadi intinya diagram ini bisa menunjukkan kalau dia tuh termasuk ke dalam larutan yang tidak ideal. Kenapa? Karena sebenarnya di alam ini tidak ada larutan yang benar-benar ideal. Biasanya tuh hanya mendekati larutan yang ideal aja. Tapi hampir keseluruhan larutan yang ada di alam ini dia itu bersifat tidak ideal. Nah, nanti kalian bisa kasih penjelasan tuh. Kenapa magma tuh disebut larutan yang tidak ideal. Nah, selanjutnya kita tuh juga bisa kaitkan dengan viskositas tuh tentunya. Nah, kan seperti yang kita tahu, viskositas dia itu bergantung pada suhu. Ketika suhunya naik, maka kan dia nanti meltnya semakin encer, berarti viskositasnya semakin menurun. Nah, kalau suhunya turun, kan nanti dia larutannya semakin viskos tuh, viskositasnya naik karena semakin kental. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat dari diagram ini, ketika dia suhunya naik, maka dia itu komposisinya itu 100% melt dengan kondisi yang sangat cair. Semakin turun, kan nanti ada kristal yang terbentuk tuh. Nah, kristal yang terbentuk ini dia mempengaruhi viskositas. Nah, jadi kalau semakin banyak kristal yang terbentuk, maka viskositasnya itu semakin tinggi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau suhunya semakin turun, itu kan semakin banyak kristal yang terbentuk. Berarti semakin suhunya turun juga, viskositasnya itu semakin meningkat atau semakin tinggi. Gitu. Nah, nanti kalian bisa buat kata-kata yang lebih rapih lagi di paragraf tersebut. Nah, pastinya yang pertama kalian tuh definisikan dulu viskositas itu apa, terus baru sebutin pengaruhnya suhu sama viskositas itu apa, gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa kaitkan diagram ini dengan materi aquatic geochemistry dan hydrothermal fluids. Nah, kalau kita lihat kayak gini, kan kita kepikiran tuh, kalau dia tuh terbentuk dari magma yang sumbernya di mana sih? Nah, tadi kan kita udah tahu tuh kalau dia itu anhidrit, dia itu kan berasal dari upper mantle karena dia bersifat ultramafic. Nah, kalau upper mantle biasanya dia itu dipengaruhi oleh air yang endogenik seperti air magmatik gitu. Nah, semakin turun nanti kan ada terbentuk betonit dan lain-lainnya. Nah, itu kan dia biasanya udah bisa masuk ke dalam fase tektonik ini more ataupun subduksi juga. Nah, biasanya kalau di more sama subduksi, dia itu sudah terpengaruh oleh tentunya air magmatik yang berasal dari magma itu sendiri dan juga air atmosferik. Nah, itu yang berasal dari air meteorik maksudnya, yang berasal dari hujan. Jadi, ketika hujan kan nanti dia akan jatuh nih. Nah, biasanya setelah jatuh seumpama di gunung nih, dia akan bersirkulasi ke bawah. Kemudian dia akan dipanaskan oleh magma nih. Jadi air meteoriknya itu bereaksi dengan si magma gitu. Begitu juga di more. Kalau di more berarti dia itu bereaksi antara si magma ini dengan air seawaternya, air lautnya. Jadi air laut ini kan tentunya bisa aja dia mengalami sirkulasi ke bawah, kemudian bereaksi dengan magma tuh. Jadi nanti terbentuklah mineral betonit sampai tadi yang tergolong intermediate. Nah, kemudian untuk mineral albit yang sudah bersifat felsik, tentunya juga dia sudah dipengaruhi oleh air meteorik yang sudah bercampur dengan air magmatik, di mana air meteoriknya itu semakin dominan karena dia kan terbentuknya semakin dangkal kan, jadi fase air meteoriknya itu semakin banyak. Begitu juga kalau di more juga berarti si waternya itu semakin dominan karena dia terbentuknya semakin dangkal dibandingkan pembentukan kristal sebelumnya. Nah, jadi kalau kayak gini kalian tuh berarti bisa masukkan ke dalam siklus air yang endogenik. Nah, kalau eksogenik mungkin gak sih? Ya, coba kalian logikakan aja. Kalau eksogenik kan dia itu biasanya menghasilkan proses seperti pelapukan, erosi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau proses endogenik tuh biasanya berkaitan dengan proses pembentukan dari magmanya, pembentukan dari kristal di dalam magmanya itu sendiri.
Nah, dan yang terakhir kan kita juga membahas tentang elemen distribution dan kelimpahannya. Tadi kan kita udah tahu tuh rumus kimia dari albit sama anortit itu apa. Nah, kita uraikan tuh unsurnya. Ada unsur Na, Ca, Al, Si, dan O. Nah, kemudian kita bisa lihat tuh di klasifikasi Goldsmith. Dia tuh kalau Na tuh masuknya ke dalam yang jenis apa sih? Nah, sebelumnya kalian kan udah belajar tuh. Kalau klasifikasi Goldsmith itu bisa mengelompokkan ke dalam beberapa unsur, bisa mengelompokkan kelimpahan unsur yang ada di bumi. Bisa dibagi ke dalam litofil, siderofil, kalkofil, sama atmofil. Nah, kalau Na ini kan golongan satu ini, warnanya merah, berarti dia tergolong litofil. Ca warnanya juga merah, berarti dia litofil. Begitu juga dengan Al juga merah, Si juga merah, O juga merah, berarti semua unsur penyusun albit dan anortit ini dia itu tergolong ke dalam litofil. Nah, jadi litofil itu apa sih? Nah, nanti kalian bisa review lagi materi yang sudah kalian pahami. Jadi, litofil itu sebenarnya kayak elemen yang menyusun batuan. Intinya tuh dia bakalan melimpah itu ketika dia menyusun batuan. Nah, batuan yang di mana sih? Nah, batuan yang ada di mantel dan juga di kerak, baik kerak samudra maupun kerak benua. Gitu. Nah, sudah deh sekian. Jadi, nanti kalau kalian lihat diagram tersebut tuh jangan bingung. Yang pertama tentu kalian harus uraikan dulu unsur-unsurnya. Kalian tentukan tuh nanti ikatan kimia, dia masuk ke dalam golongan berapa. Kemudian kalau di klasifikasi Goldsmith tuh dia bisa digolongkan ke dalam apa, litofil, siderofil, kalkofil, atau atmofil. Terus nanti kalian juga baca gimana diagram fasanya. Terus, oh iya, jadi kan tadi kita membahas tentang fase diagram. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, nanti kalian juga sebutin juga di paragraf kalian, dalam membaca diagram fasa itu ada 3 aspek yang penting tentunya, yaitu ada area, ada garis, dan juga titik. Gitu kan. Nah, terus area tuh dia menunjukkan mineral apa yang stabil. Kalau kurva atau garis ini, dia menunjukkan batas di mana terjadi kesetimbangan antara dua fase. Nah, kalau titik, dia itu biasanya menggambarkan batas antara pertemuan 2 atau 3 fase. Gitu. Nah, terus udah deh, nanti setelah kalian udah uraikan semua tuh dari semua materi ini, kalian kasih kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu terserah kalian. Gitu deh. Oke, jadi sekian deh materi untuk review UTS kita pada kesempatan kali ini. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, boleh kita didiskusikan di grup. Aku tunggu konfirmasinya, dan jangan lupa nanti kalian isi absensi di Mas ya, seperti biasa. Jadi aku cukupkan dulu pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu UTS kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya.